Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di video pembelajaran kita hari ini. Jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai distribusi binomial, Poisson, dan hypergeometric dengan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan Jupyter Notebook ya. Jadi di sini seperti yang kalian lihat, di sini ada tampilan dari Google Colab seperti pada pertemuan sebelumnya, dan kita akan coba coding ya. Kita akan coba ngoding distribusi binomial, Poisson, dan hypergeometric. Dan di sini yang pertama saya jelaskan adalah distribusi binomial. Jadi distribusi binomial. Jadi kan tadi kita sudah membahas kan apa itu distribusi binomial. Terus apa syarat-syaratnya? Persamaannya? Contohnya tadi kan sudah kita bahas kan ya. Jadi di sini kita langsung masuk ke codingan Python ya. Di distribusi binomial. Jadi di sini untuk distribusi binomial saya pakai yang pertama pakai library NumPy seperti biasa. Kita aliaskan sebagai NP. Kemudian saya juga membutuhkan library skippy.stats. Kemudian saya import namanya binom. Seperti itu. Di sini kita coba ya running. Dan ternyata tidak ada error. Itu untuk mengimpor library NumPy dan scipy.stats. Seperti itu. Kemudian langsung kita kita pakai yang contoh tadi ya. Contoh yang tadi? Ada seorang penjual yang itu mengatakan bahwa di antara barangnya atau di antara produknya itu ada beberapa yang rusak. Kita pakai contoh yang itu tadi ya. Sebentar, saya kopikan dulu. Nah, ini soalnya tadi. Jadi ada seorang penjual yang mengatakan bahwa di antara seluruh barang dagangannya yang sudah dikemas rapi, terdapat barang yang rusak sebanyak 20%. Atau probabilitasnya adalah 20%. Atau bisa ditulis 0,2. Ada seorang pelanggan itu membeli barang tersebut sebanyak 8 buah. Jadi si pelanggan membeli sebanyak 8 buah yang dipilihnya secara acak. Jika X merupakan banyaknya barang yang tidak rusak, hitunglah probabilitas bahwa dari 8 barang yang dibeli oleh pelanggan tadi, terdapat 5 yang rusak. Jadi yang tidak rusak adalah sisanya. 8 dikurangi 5, 3. Seperti itu. Jadi di sini kita setting terlebih dahulu nilai N-nya. Nilai N-nya adalah berapa banyak populasi yang dilakukan eksperimen. Jadi bukan populasi keseluruhan ya, cuma populasi yang dieksperimenkan. Jadi di sini yang dieksperimenkan adalah 8. Sehingga bisa kita tulis N sama dengan 8. Kemudian kita masukkan nilai P, nilai probabilitasnya. Tadi probabilitasnya adalah 20%. Bisa kita tuliskan nilai P-nya sama dengan 0,2. Seperti itu. Jadi N-nya 8, P-nya 0,2. Seperti itu. Nah, di sini saya membutuhkan suatu variabel untuk Untuk nanti mengenerate atau ngeprint nilai listnya. Nanti kan hasil outputnya, hasil akhirnya itu mau saya buat suatu tabel binom.
Jadi di sini saya membutuhkan suatu variabel untuk menyimpan list. Jadi saya buat variabelnya r_value, kemudian list. Kemudian saya masukkan listnya, list range n+1. Jadi nanti menyimpan listnya dengan range-nya n+1. Seperti itu. Kemudian apa? Lanjut saya definisikan min, kemudian apa? Variance, kemudian salah varian aja. Kemudian saya definisikan standar deviasi, saya aliaskan sebagai STD, dimana min sama variabelnya saya ambil dari library binom ya. Jadi langsung saya ambil dari binom ini, dari library skippystats. Saya ambil fungsinya di library binom ini. Jadi binom dot stats, kemudian kita masukkan parameternya. Jadi di sini parameternya adalah nilai n-nya atau nilai berapa jumlah eksperimennya, yaitu 8, dan probabilitasnya 0,2. Seperti itu. Itu untuk min dan variansnya. Kemudian untuk STT-nya langsung saja kita masukkan pakai numpy square root varian. Jadi kan kemarin rumusnya standar deviasi adalah akar dari varians. Kita coba jalankan dan masih belum error. Seperti itu. Lanjut, selanjutnya kita buat apa? Lanjut buat distribusinya, distribusi binomialnya. Sehingga kita buat variabel dis, kemudian kita masukkan itu binom BMF. Binom BMF parameternya adalah nilai R-nya, R-value-nya, kemudian N-nya, jumlah eksperimennya, dan probabilitasnya. Kemudian karena R tadi kita definisikan sebagai list ya, sehingga di sini saya buat sebagai list pakai kurung siku. Kemudian saya masukkan, jadi for R in r.value. Jadi nanti setiap indeks di list R dimasukkan ke nilai R value-nya. Seperti itu. Kita coba jalankan terlebih dahulu. Ternyata tidak ada error. Lanjut kita print. Nanti kita print, coba print ya hasilnya tabelnya. Jadi kan tadi tujuan saya adalah ngeprint tabel binomialnya kan. Jadi tabel binomialnya kita printkan terlebih dahulu headnya atau kepala tabelnya. Jadi print kepala tabelnya, kemudian R, kemudian /t. /t itu perintah untuk melakukan tab, kemudian probabilitas R-nya. Seperti itu. Kemudian kita buat untuk ngeprint itunya, listnya. Ngeprint listnya, jadi for i in range n+1,
kemudian print str, kita buat string r value, kemudian kita masukkan indeksnya i, dan masukkan apa tadi, nilai, kita masukkan, sebelum itu saya slash t dulu, backslash t maksud saya, kemudian saya masukkan nilai string dari distribusi dengan indeks i, seperti itu. Jadi yang sebelah kiri nanti r value-nya atau indeksnya mulai dari 0 sampai n-1, dan untuk yang sebelah kanan nanti hasil distribusinya, seperti itu. Kita coba jalankan ya, hasilnya seperti apa. Nah, jadi seperti ini tabelnya, tabel binomialnya. Cara bacanya gimana? Jika r-nya 0, maka PR-nya atau probabilitas R-nya adalah 0,16. Nah, tadi yang ditanyakan ada 5 barang yang rusak. Jadi kita substitusikan R-nya dengan 5. Kita cari yang 5. Nilainya 5 adalah 0,0091 atau 0,0092. Jadi sudah apa? Sudah sesuai ya dengan jawaban di pembahasan kita di soal tadi. Jadi seperti itu. Jadi secara codingan rumusnya sudah benar dengan rumus yang kita hitung secara manual tadi dengan menggunakan rumus tadi, rumus di sesi teorinya tadi, seperti itu. Lanjut, tadi kan kita sudah definisikan min, var, sama std nya. Coba kita print ya. Jadi print, kemudian apa tadi, min, sebentar saya kopikan dulu, min varian dan standar deviasi. Standar deviasi sama dengan jadi kita panggil min-nya dengan perintah str min. Jadi kita panggil min-nya seperti itu. Kemudian kita panggil variannya dengan menggunakan str var, seperti itu. Dan terakhir standar deviasinya, jadi plus str apa tadi aliasnya, std ya, std. Sehingga ketika kita jalankan, jadi minnya adalah 1,6, kemudian variannya 1,28 sekian, dan standar deviasinya adalah 1,13 sekian. Jadi itu untuk min, varian, dan standar deviasi. Seperti itu. Lanjut, coba kita plotting ya. Kita plotting menggunakan matplotlib. Jadi kita import terlebih dahulu matplotlibnya, matplotlib.pyplot. Kemudian kita aliaskan sebagai plt. Seperti itu. Lanjut, kita apa? Kita buat plotnya ya. Kita pakai bar chart.
Tadi plt bar dot bar, kemudian koordinat x-nya adalah nilai r value-nya, dan koordinat y-nya adalah distribusinya. Seperti itu. Kemudian kita show-kan plt.show seperti ini. Kita coba jalankan, hasilnya akan seperti ini. Jadi untuk probabilitas untuk R-nya sama dengan 0, hasilnya nanti berapa tadi? 0,16, sehingga seperti ini. Untuk 1 0,335 di sini, 2 0,29 di sini, dan seterusnya. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Jadi di sini dapat kita lihat nanti semakin ke sana nilainya akan semakin mendekati 0. Seperti itu. Itu untuk plotnya. Seperti itu. Jadi seperti itu untuk apa tadi? Distribusi binomial. Sekarang lanjut ke distribusi Poisson. Distribusi Poisson. Seperti itu, distribusi Poisson. Jadi langsung kita coba ya. Coba yang latihan 1 di distribusi Poisson tadi. Coba saya kopikan terlebih dahulu soalnya. Jadi seperti ini. Ada seseorang yang akan menjual mobil mewahnya dengan cara memasang iklan pada suatu surat kabar yang dapat menjangkau 100.000 pembaca. Dengan asumsi nilai probabilitas bahwa seorang pembaca yang akan membaca iklan tersebut akan berminat membeli sebanyak probabilitas S-nya adalah 1/50.000. Atau tadi berapa? 0,00002. Jika X merupakan banyaknya pembaca yang berminat membeli mobil, hitunglah PX sama dengan 0, PX sama dengan 1, dan seterusnya. Jawabannya tadi P0-nya adalah 0,1353, kemudian P1-nya 0,2707, P2-nya 0,2707, dan seterusnya. Jadi seperti itu. Jadi kita buktikan ya, kalau misal dari secara codingan, itu nanti tabel probabilitasnya itu sama dengan ketika kita itu ya, menghitungnya manual. Jadi seperti itu. Jadi seperti biasa, maaf sebelum kita masuk ke distribusi Poisson, kita coba dulu ya pakai caranya distribusi binomial. Jadi seperti itu. Kita definisikan terlebih dahulu n-nya. N-nya 100.000. P-nya berapa tadi? 0,00002. Seperti itu. Kemudian kita definisikan R value-nya. R value-nya sama dengan list range n+1. Seperti itu. Kemudian kita buat fungsi distribusinya. Dis sama dengan binom. Saya buat list terlebih dahulu. Binom.pmf. Kemudian parameternya adalah R, N, P, di mana for R in R value nanti akan di-append-kan ke R value. Seperti itu. Kita coba print dulu nanti. Langsung kita printkan nilai
sebagai R-nya, kemudian backslash D, kemudian PR-nya. Seperti itu. Kemudian kita printkan juga untuk nilainya. Tadi untuk head-nya, for i in range berapa tadi? N+1 ya. N+1, maka jalankan print str r value untuk indeks ke i plus backslash t plus str distribusi untuk indeks ke i. Jadi seperti ini. Coba kita jalankan, semoga tidak error. Jadi agak lama ya, karena N-nya tadi berapa? 100.000 pembaca. Wow. Jadi seperti ini. Jadi ada apa? 10.000 baris. 10.000 baris tabel distribusi. Kita tunggu dia sampai stop. Nah, ini kayaknya sudah stop. Wah, dia ditranket nih. Ditranket sampai 5.000 baris aja. Jadi ada batasannya kalau di sini, kalau dipakai Google Colab. Tapi kalau pakai apa? Kalau pakai apa tadi? Jupyter Notebook itu bisa ditampilkan semua. Coba kita batasi 5.000 aja ya. Kita batasi N-nya 5.000 plus 1. In range 5.000 lah anggapannya. Jadi kita coba lagi. Semoga bisa. Nah, ini sudah kelihatan. Sebentar, saya perlihatkan yang ke atas dulu. Jadi dapat dilihat ya, ketika R-nya itu 0, maka probabilitasnya adalah 0,1353. Ternyata cocok. Untuk 1, 0,2706 cocok. 2, 0,2706 cocok. 3, 0,1804 0,1804. 4, 0,0902 dan seterusnya. Jadi bisa ya, masih bisa ketika kita menggunakan distribusi binomial seperti itu. Tapi ketika kita hitungnya secara manual, nanti otomatis hitungannya itu akan semakin banyak, tidak efektif. Jadi di sini kita pakai yang namanya distribusi Poisson. Seperti itu. Nah, kita cobakan lagi ke distribusi Poisson. Jadi saya tambahkan baru. Di sini saya panggil terlebih dahulu fungsi distribusi Poisson dari library skippy.stats. Jadi from skippy.stat from skippy.stat import Poisson. Kita coba jalankan terlebih dahulu. Ternyata sukses. Kemudian kita definisikan ya. Definisikan tadi kan kalau Poisson kan membutuhkan N-nya, populasinya, dengan membutuhkan nilai lambdanya, di mana lambda adalah rata-rata. Rata-rata dari distribusinya.
rata-rata probabilitasnya maksud saya. Jadi tadi diperoleh dengan cara mengkalikan n dengan s-nya, dengan probabilitas suksesnya. Jadi di sini n-nya tetap 100.000. 100.000. Kemudian lambdanya, atau bisa kita tulis mu-nya aja lah. Kalau di sini di program ini atau di codingan ini, inputan parameternya adalah mu. Sama saja sih, cuma apa ya, pensimbolannya aja. Jadi di sini kita pakai mu atau lambdanya sama dengan 2. Dimana kan tadi kan gini kan, 100.000 dikalikan 0,00002, sehingga diperoleh lambdanya atau mu-nya sama dengan 2. Seperti itu. Terus kita buat fungsi distribusi Poisson-nya. Kita buat fungsinya def distribusi Poisson, parameternya n dan mu. Kemudian kita buat kayak tadi, kita buat x value-nya. X value-nya sama dengan list range n plus 1. Seperti itu. Kemudian kita buat fungsi x-nya. Variabel x-nya yaitu kita pakai fungsi Poisson RVS. Kemudian parameternya kita masukkan parameter yang kita masukkan tadi, mu sama dengan mu. Kemudian sama parameter size-nya. Size-nya adalah jumlah populasinya, yaitu n. Seperti itu. Kemudian kita buat fungsi atau variabel distribusinya. Kita nanti masukkan ke list, di mana kita panggil Poisson mu sama dengan mu. Kemudian kita pakai fungsinya PMF untuk menghitung distribusinya. PMF x. Kemudian kita masukkan for x in x value. Seperti itu. Kemudian langsung saja nanti kita print headernya atau bagian kepalanya tabel kayak tadi, x terus backslash t px, backslash t px, seperti itu. Kemudian kita print isi tabelnya kan dengan menggunakan perulangan for i in range n. Kemudian kita print hasilnya pakai str x value. Kemudian kita panggil apa, indeksnya. Kita panggil indeksnya. Kemudian kita tabkan dulu pakai backslash t. Kemudian kita panggil distribusinya str distribusi dengan indeks i, seperti ini. Itu untuk fungsinya, fungsi distribusi Poisson-nya. Maaf, di sini tadi kan kalau di Google Colab kan terbatas kan. Jadi di sini saya coba 4900 saja ya nilainya. 4999. Kemudian kita panggil, kita eksekusi lagi nih. Kemudian kita panggil ini fungsi distribusi Poisson dengan parameternya n dan mu. Kita coba jalankan ya di sini.
Coba jalankan. Masih ada yang salah. Oh, maaf. Di sini seharusnya tetap yang di print N-nya ini yang ketika di print. Jadi harus kita definisikan sebagai 4999. Kita jalankan lagi yang fungsinya ini, kemudian kita jalankan ini. Masih lama prosesnya. Kita coba tunggu prosesnya. Seharusnya masih bisa berjalan sih, soalnya tidak ada error. Harusnya masih bisa berjalan. Tapi ini prosesnya cukup lama ya. Soalnya data yang dieksekusi ada berapa tadi? 100.000. Coba sambil kita tunggu, kita coba ya yang ini ternyata ketika mau kita beralih ke lain baru selesai ini. Kita coba lihat data yang paling atas. Ternyata sama ya kayak tadi ya. Tadi yang paling atas 0,13, 0,27, 0,27, 0,18. Ternyata masih sama 0,13, 0,27, 0,27, 0,18. Jadi seperti itu. Jadi kesimpulannya apa? Dengan menggunakan distribusi Poisson, apabila kita bandingkan dengan distribusi binomial, ternyata sama hasilnya. Cuma yang membedakan ketika dicari nilai yang n-nya besar, kemudian probabilitasnya besar, maka cara dengan menggunakan distribusi Poisson akan menjadi lebih efektif dan efisien jika kita bandingkan dengan distribusi binomial. Seperti itu. Selanjutnya kita coba lagi ya latihan yang kedua. Latihan kedua tadi ada soalnya seperti ini. Jadi pada sebuah program promosi penjualan rokok, di antara 1000 batang rokok terdapat 5 batang yang bertuliskan berhadiah. Apabila X menyatakan banyaknya batang rokok yang bertuliskan berhadiah dalam suatu bungkus rokok, di mana setiap bungkus rokok berisi 20 batang, berapakah nilai PX 0, PX1, PX2, dan seterusnya? Untuk jawabannya, P0-nya 0,90, P1-nya 0,09, P2-nya 0,0045, dan seterusnya. Jadi langsung saja ya kita tulis N-nya itu sama dengan 20. Kan tadi bukan populasi totalnya, bukan populasi keseluruhannya, melainkan populasi populasi eksperimennya. Di sini populasi eksperimennya adalah satu bungkus rokok itu berisi 20 batang. Jadi N-nya 20, bukan 1000. Sekali lagi, N-nya adalah populasi eksperimennya, bukan populasi keseluruhan. N-nya 20, kemudian kita tuliskan lambdanya sama dengan berapa tadi? Probabilitasnya 5/1000 dikali 5/1000 dikali
total populasi eksperimennya 20, seperti itu. Jadi N-nya 20, mu-nya 5/1000 dikali 20. Kemudian kita coba panggil langsung distribusi Poisson untuk parameternya N dan mu. Kita coba jalankan. Nah, hasilnya kan sama kan? Untuk P0-nya atau X0-nya adalah 0,948, 0,948. P1-nya 0,0905, 0,09048, dan seterusnya. Jadi seperti itu untuk latihan 2. Ketika kita jalankan dengan menggunakan codingan, ternyata sama dengan penghitungan secara manual untuk distribusi Poisson ini. Seperti itu. Oh, ini errornya karena list indexnya itu out of range. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke distribusi binomial ya. Jadi masuk ke distribusi binomial. Sebentar, ada sedikit kesalahan teknis. Jadi kita buat apa? Distribusi binomial. Distribusi binomial. Maaf, maksud saya hipergeometrik, kok binomial? Hypergeometrik. Untuk distribusi hypergeometrik ini saya menggunakan ini, menggunakan library apa? SIMPy ya. SIMPy.stat import hypergeometrik, kemudian sama saya panggil density, seperti itu. Kemudian saya masukkan soalnya tadi yang hypergeometrik. Soalnya seperti ini. Jadi terdapat sebuah anggota komite terdiri dari 5 orang, terdiri dari 3 wanita dan 2 laki-laki. Misalkan 2 dari 5 anggota komite tersebut dipilih menjadi delegasi dalam sebuah conference, maka hitung probabilitas bahwa dari pemilihan tersebut secara acak didapat 2 orang wanita. Jawabannya tadi probabilitasnya adalah 0,3. Soal yang kedua, berapa probabilitas dari 2 orang yang terpilih? Adalah 1 laki-laki dan 1 perempuan. Tadi jawabannya 0,6. Jadi seperti itu. Jadi yang pertama kita definisikan N-nya. N itu total populasinya adalah 5. Kemudian X kecil, berapa jumlah wanita yang terpilih? Atau S-nya. X sama dengan 2. Kemudian kita yang perlukan adalah N kecil, adalah jumlah yang diambil. Jadi kalau N besar adalah populasi keseluruhan, kalau N kecil adalah populasi eksperimennya, adalah 2. Jadi variabel yang kita butuhkan ada 3. N besar jumlah populasi keseluruhan 5, kemudian X-nya jumlah wanita yang diambil, kemudian N-nya jumlah populasi eksperimennya, seperti itu. Itu untuk variabel yang kita butuhkan. Kemudian kita buat fungsi
distribusi hypergeometrik. Dengan parameter inputan n besar xn, seperti itu. Kemudian kita definisikan nilai x-nya dengan apa? Dengan memanggil fungsi hypergeometrik dengan parameter inputannya adalah, kita anggap yang diambil atau suksesnya adalah wanita. Kemudian kita masukkan n-nya, n besar total populasi. Kemudian kita masukkan berapa wanita yang diambil. Kemudian berapa jumlah yang diambil. Seperti itu. Untuk distribusinya kita pakai fungsi density. Jadi kita pakai fungsi density terhadap variabel x-nya. Oh, maksud saya x besar ini. Seperti itu. Kemudian kita buat dictionary-nya. Kemudian kita coba printkan ya. Printkan for i in range n plus 1 print gini. Jadi kita print gini, probabilitas x min i, x besar terpilih. Jadi nanti kita analisis terakhir ya, kenapa kok x min i adalah hasil distribusi dengan indeks ke i. Seperti itu. Kita coba printkan terlebih dahulu. Lalu kita coba jalankan fungsi distribusi hypergeometrik tadi. Dengan kita masukkan parameter inputannya adalah n besar, x kecil, dan n kecil. Kita coba jalankan. Kok B di sini? Seharusnya n. Nah, jadi probabilitas dua wanita terpilih adalah 3/10. Cocok? Probabilitas dua wanita terpilih 0,3 atau 3/10. Kalau satu wanita terpilih, satu laki-laki adalah 3/5 atau 6/10 atau 0,6. Jadi sudah cocok ya jawabannya. Jadi seperti itu. Jadi di sini probabilitas X ini ngeprint ininya, ngeprint apa yang diambil. Jadi di sini nilai X-nya adalah wanita. Kemudian X min I itu adalah indeksnya. Jadi di sini indeksnya itu dimulai dari 0, 1, 2. Karena di sini kita membutuhkan indeks yang dari atas, maka otomatis yang di print adalah mulai dari indeks kedua. 2 min I, 2 min 1, 2 min 2, dan seterusnya. Seperti itu. Untuk distribusi I-nya itu merupakan hasil distribusi hypergeometriknya. Jadi seperti itu, sehingga diperoleh probabilitasnya seperti ini. Jadi seperti itu untuk apa? Distribusi binomial, Poisson, dan hypergeometrik dengan menggunakan Jupyter Notebook atau menggunakan bahasa pemrograman Python ini. Jadi mungkin seperti itu ya untuk video pembelajaran kita hari ini. Nanti bisa kalian coba lagi ya. Misal yang Poisson tadi, kan tadi contohnya saya pakai yang apa tadi? Latihan 1 dan latihan 2. Coba kalian coba pakai yang latihan 3. Jadi seperti itu.
Jadi seperti itu untuk video pembelajaran kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga pembelajaran kita bermanfaat ya, dan dapat ilmu yang kita peroleh dapat dimanfaatkan di pertemuan-pertemuan selanjutnya atau di permasalahan-permasalahan selanjutnya yang menyangkut distribusi ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.